Telat. Telat. Kelar. Klaar. Asbak. Asbak. Gratis. Gratis. Only within G. Ringgit percaya ya, ringgit percaya ya, ringgit percaya ya, Abang Masia. Ringgit percaya ya, ringgit percaya ya, ringgit percaya ya, Abang Masia. Respect buat kalian semuanya para berdas nonton vlog gue, dan kabar kalian gimana? Semoga selalu sehat selalu. Akan menghibur atau merilekskan pikiran kalian yang jenuh di rumah dengan hiburan yang bisa gue kasih kalian. Maka dari itu kita langsung aja. Wassalamualaikum Bang Swen. Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas satu topik. Saya akan membongkar kebodohan salah satu konten kreator dari negara Malaides yang sangat sibuk dan merasa terpaling pandai tentang bahasa. Ada postingan terbaru kemarin tadi dari dia. Dia memposting video tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda. Sebetulnya poinnya adalah bahasa Belanda yang menjadi bahasa serapan, atau bahasa kata-kata dari bahasa Belanda yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita saksikan dulu videonya. Telat. Telat. Kelar. Klaar. Asbak. Asbak. Gratis. Gratis. Only within G. Gratis. Gratis. Kulkas. Koelkast. Kantor. Kantoor. Koper. Koffer. Cover. Koffer. Cover. Yes. Like cover. Like cover. Oh. Oh, cover. Wastafel. Wastafel. Was? Was. Like V? Ja, W. Wastafel. Tafel. Tafel. Okay, that's it. Thank you so much. Sudah disaksikan videonya? Sekarang coba kita perhatikan komentar-komentar dari video tersebut. Video tersebut diposting oleh si bodoh Wan Muhammad Hasan ini sebanyak 2 kali. Tentu memiliki berbagai macam komentar. Kita akan saksikan komentar-komentar dari kaum Waham dari Bani Walid yang kena denial syndrome, yang mengaku IQ-nya tinggi, yang mengaku memiliki pendidikan bagus, tapi pemahamannya jauh panggang daripada api. Ya kan?
kita saksikan dulu komentar-komentar dalam video tersebut. Yang terakhir ini, kita nggak tahu apa komentar besoknya. Kita saksikan dulu apa yang sudah dikomentari. Sudah dilihat dan apakah sudah dibaca? Komentar-komentar dari para kaum Waham, Bani Walid yang terkena denial syndrome. Sekarang kita akan bongkar denial syndrome ini. Kita akan bongkar kaum Waham ini. Apakah mereka bisa menerima fakta dan bukti? Ya! Saya akan berikan penjelasan setelah sekian banyak video yang saya bikin. Khusus untuk si bodoh Wan Muhammad Hasan yang mengaku berijazah, ya kan? Yang mengaku ber-IQ tinggi, yang mengaku berpendidikan tinggi. Faktanya tidak begitu. Kalau ada yang mengatakan dia ini pandai, saya yang katakan dia ini netizen Malaysia yang sangat bodoh. Oke, kita akan bahas kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang diambil seutuhnya, apakah seutuhnya atau separuh daripada kata tersebut, diadopsi, diserap, ya kan, menjadi kata dalam bahasa sebuah negara, menyesuaikan dengan logat
orang tempatan. Bukan hanya bahasa Indonesia saja, bahasa Melayu pun juga begitu. Kita, warga Indonesia, sangat tahu begitu banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya, ya kan, coba kita bahas. Ada akarnya dari bahasa Indonesia, salah satu akarnya adalah bahasa Melayu. Ya, seiring berjalannya waktu, banyak mengadopsi, banyak menyerap kata-kata dari suku-suku yang ada di Indonesia. Warga netizen Malaysia, warga netizen Malaides tidak paham berapa dan betapa banyaknya bahasa di negara Indonesia. Betapa banyaknya bahasa suku-suku bangsa, bahasa suku-suku dalam negara Republik Indonesia. Yang tercatat itu lebih kurang 718 bahasa suku-suku yang ada di Indonesia. Bukan hanya bahasa Melayu, bahasa Aceh pun berbagai jenis logat. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Papua, bahasa bagian timur pun begitu. Mereka, netizen Malaides ini, tidak paham itu semua, tapi kebanyakan sok tahu. Bahasa Indonesia seiring dengan waktu menyerap bahasa dari suku-suku yang ada. Pertama, di samping itu juga bahasa Indonesia menyerap bahasa ataupun kata-kata dari bahasa asing yang sering kita gunakan, disesuaikan dengan logat kita di Indonesia. Apakah itu menjadi nantinya bahasa tren? Bisa dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia. Itulah dia kata serapan. Apakah orang itu paham? Tidak paham. Sebab pemahaman mereka nggak sampai ke sana. Ya, di samping bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, dia juga menyerap dari bahasa suku-suku yang ada di Indonesia. Setelah itu menyerap dari kata-kata bahasa asing. Apakah itu Portugis, apakah itu Spanyol, apakah itu Belanda, apakah itu Inggris, apakah itu Arab, apakah itu bahasa Sangsekerta. Itu yang mereka tidak pahami. Ya kan? Itulah penambah dan memperbanyak kosakata yang ada. Negara Malaysia juga begitu. Banyak kata serapan. Tapi mereka memungkiri itu. Mereka tidak paham apa sih kata serapan, apa sih yang menjadi kata ataupun bahasa rojak. Bahasa rojak itu jelas-jelas tidak termaktub dan tidak tercatat di dalam kamus. Tapi digunakan. Ya kan? Itu yang mereka tidak pahami. Mereka menertawakan bahasa serapan dari bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Tapi mereka tidak tahu kata-kata bahasa serapan itu banyak yang masuk ke dalam kamus Dewan dan Pustaka Malaysia. Itu yang mereka tutup mata. Oke, sekarang kita lihat. Dari video tadi, saya coba cari di dalam
Kamus Dewan dan Pustaka Malaysia secara online. Saksikan video ini. Apakah betul video yang kata-katanya tadi ditertawakan oleh seorang Wan Muhammad Hasan, apakah betul ada di dalam Kamus Dewan dan Pustaka Malaysia? Saksikan dulu videonya. Ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, Abang Malaysia. Ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, Abang Malaysia. Ada negeri merasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya merasa pintar, suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, padahal dia miskin budaya. Ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, suka menghina ke lain bangsa. Ringgit berjaya ya, ringgit berjaya ya, disembah-sembah seperti dewa. Ringgit berjaya ya, ringgit. Kan? Aku kan dah cakap. Sekarang kita bongkar fakta dan data. Ya. Saya akan berikan penggalan kata pendahuluan dari Kamus Dewan dan Pustaka Malaysia edisi pertama dan juga edisi keempat. Ya. Di sana sangat jelas tertera bahwasanya banyak bahasa Indonesia yang masuk ke dalam Kamus Dewan Malaysia dengan istilah pinjaman, lalu dihilangkan istilah pinjaman tersebut. Faham? Awalnya kalau kata pinjaman itu dari bahasa Jawa, maka akan ada kode JW. Jika kata tersebut merupakan pinjaman dari Indonesia Belanda, kata serapan Belanda yang dijadi Indonesia itu menjadi IB. Lah, lalu dari bahasa Indonesia maka akan ada ID. Ini saya tunjukkan supaya netizen Malaysia tidak bego-bego kali. Kalau bodoh, jangan nampakkan. Ini ku kasih bukti. Saksikan dulu cuplikan penggalan. Tahu penggalan enggak? Potongan dari Kamus Dewan Pustaka Malaysia edisi pertama dan edisi keempat. Saksikan dulu. Sudah disaksikan, itu adalah fakta. Apakah kalian betul-betul para netizen Malaysia memiliki penyakit denial syndrome? Penyakit yang menolak dengan fakta. Pada saat netizen Malaides merendahkan bahasa Indonesia, ternyata fakta dan bukti begitu banyak kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Malaysia. Itu fakta. Apakah ada netizen Malaides yang mengakui itu? Jika tidak, betullah kiranya netizen Malaides memiliki penyakit denial syndrome. Satu-satunya yang saya tahu yang tidak menerima bahasa Indonesia dan tidak mengakui bahasa Indonesia adalah netizen Malaides. Pada saat berapa banyak warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia, apakah Anda netizen Malaides pernah tahu berapa banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini indah. Bahasa Indonesia ini mudah dipelajari. Selagi Anda masih ingin mempelajari. Oke, demikian video saya hari ini. Jika suka, jangan lupa like. Jangan lupa bagikan ke yang lain. Tinggalkan jejak di komentar. Dan yang sangat terpenting, jangan lupa subscribe. Kita akan tetap mengcounter para buzzer. Kita akan tetap melawan orang-orang yang menjelekkan dan memburukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam perjuangan. Demikian, salam santun dan salam hormat dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.